Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, apa kabar? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, selamat dan sukses dalam segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam channel catatan harian seorang penghulu, berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga dan solusinya. Insya Allah pada tayangan ini saya akan membahas kasus percekcokan antara suami istri karena gangguan jurig HP dan jurig pelit, ya. Jurig itu istilah orang Sunda, bahasa agamanya setan, gangguan setan, ya, sehingga terjadi percekcokan di rumah tangga. Saudara-saudara, perkembangan teknologi informasi demikian pesatnya sehingga bermunculan media-media yang disebut medsos, ya. Ada WhatsApp, kemudian SMS, ya, dan sebagainya. Bahkan ada orang yang rajin ini membuat nadom, saya tidak tahu nih yang membuatnya. Aksamul midswasi khamsatun, katanya begitu. Macam-macam medsos itu ada 5. Awaluha WhatsAppun, yang pertama adalah WhatsApp. Wasaniha SMS-un, ya. Yang kedua adalah SMS, ya. Wasalisuha Facebook, ya. Kemudian warobiuha, yang keempatnya Twitterun, ya, Twitter. Yang wakhomisuha Instagramun, yang kelima adalah Instagram, begitulah katanya. Saudara-saudara, medsos ini selain memiliki dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi kadang-kadang medsos ini juga bisa menjadi masalah, bisa mencelakakan, juga bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga, ya. Salah satu contoh, ada tamu yang datang kepada saya, seorang laki-laki. Dia datang kepada saya, dia bercerita seperti ini. Sebut saja dia itu Tuan M, ya. Maaf Pak Penghulu, saya mau curhat nih. Saya pensiunan dari BUMN. Istri saya masih PNS aktif. Secara ekonomi saya sudah mapan, punya rumah 3, punya kendaraan dan sebagainya. Tetapi sayang sekali di usia pensiun ini saya tidak merasakan kenyamanan di rumah tangga. Salah satunya adalah istri lebih banyak main HP daripada melayani saya. Saya dalam kondisi usia seperti ini ingin dilayani oleh istri dengan baik. Kemudian saya coba tegur, saya nasihati kepada istri saya, tetapi dia tetap membangkang. Yang ada terus percekcokan, perselisihan di rumah tangga. Karena itu saya mohon nasihat dari Pak Penghulu, katanya bagaimana solusinya seperti ini. Saudara-saudara, kemudian saya tanggapi keluhan atau curhat dari Tuan M ini. Baik Bapak, saya ikut prihatin atas apa yang Bapak alami, permasalahan rumah tangga. Tentu saja menyelesaikan persoalan ini tidak hanya saya dengan Bapak, tetapi saya harus ada pertemuan bertiga, saya, Bapak, dan istri Bapak. Ya, singkat cerita,
3 hari kemudian istrinya diundang oleh saya, termasuk suaminya. Nah, pada kesempatan itu saya klarifikasi kepada istrinya, apakah ibu betul apa yang dikeluhkan oleh suami, bahwa ibu itu lebih banyak main HP daripada melayani suami. Saudara-saudara, setelah saya tanya, dia dengan jujur menjawab, betul, saya ini karena merasa jengkel, merasa kesal kepada suami karena gaji pensiunnya tidak jelas dipakai apa. Jadi intinya suami saya ini pelit, ya. Baik. Kemudian saya konfirmasi kepada suaminya atau Tuan M bahwa gaji pensiun menurut pengakuan istri bapak ini tidak jelas penggunaannya. Dia menjawab, bukan tidak jelas. Uang gaji pensiun itu saya gunakan untuk menyetir rumah yang satu lagi, sebagian lagi untuk kebaikan kepada orang tua dan keluarga saya, dan kebutuhan lainnya. Nah, untuk di rumah tangga kan istri saya sudah punya penghasilan. Begitulah pengakuan saudara Tuan M ini. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya saya ambil kesimpulan. Benang merahnya persoalannya adalah menurut pengakuan istrinya bahwa suami dianggap pelit, ya, dalam arti tidak jelas penggunaan uangnya. Berarti di sini mungkin ada gangguan setan yang mengganggu suaminya sehingga keuangannya tidak terbuka, ya, tidak mau jujur kepada istrinya. Kemudian istrinya juga yang kedua adalah akibat mungkin ini, ya, akibat dari perilaku suaminya seperti itu, ya, istrinya banyak main HP daripada melayani suaminya. Kemudian saya berikan nasihat kepada Tuan M dan istrinya itu. Jadi pertama, bahwa mulai sekarang bapak dan ibu coba merubah perilaku, ya. Pertama, karena ini dianggap akibat dari tidak terbukanya bapak dalam masalah penghasilan, maka mulai sekarang coba keuangan atau penghasilan dari gaji pensiun itu, kalau dipakai cicil rumah itu berapa, kemudian juga untuk kebaikan orang tua dan saudara itu berapa, ya. Nah, kemudian ini bicarakan bersama. Kemudian apa yang harus ditanggung oleh bapak, kemudian apa yang harus ditanggung oleh ibu. Nah, ini perlu ada kesepakatan bersama, ya. Nah, setelah itu ibu juga pada saat yang bersamaan mulai sekarang, ya, menggunakan HP sebaiknya secara wajar, tidak berlebihan, tidak melalaikan kewajiban ibu kepada suami, ya. Karena menggunakan HP secara berlebihan yang mengakibatkan lalainya melaksanakan kewajiban, baik itu kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada manusia, itu bisa jadi haram hukumnya, ya. Jadi seperlunya atau jangan sampai mengganggu, melalaikan kewajiban, ya, dalam menggunakan HP ini. Kemudian yang ketiga, bapak dan ibu, ya, harus sabar menghadapi permasalahan karakter masing-masing, ya. Memang suami punya karakter, istri punya karakter, ya. Tidak semuanya yang diharapkan itu bisa terwujud, ya. Jadi kita harus ada istilah bisa menerima kelebihannya, juga bisa menerima kekurangannya. Nah, itu ada take and give, ya, antara suami dan istri itu, ya. Nah, jadi kedua-duanya, ya, antara suami dan istri itu, ya, harus saling menghargai, ya. Kemudian sabar menghadapi perilaku atau karakter masing-masing, ya. Rasulullah SAW bersabda, man sabaru ala su'i khuluqi zaujatihi a'tahu ta'ala misla ma a'ta Ayyub alaihissalam. Siapa yang sabar, siapa suami yang sabar, ya,
atas kejelekan, keburukan akhlak atau karakter istrinya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian waman sabarat ala huluki zawjiyah, siapa istri yang sabar atas keburukan ya, suaminya, a'tahallahu ta'ala ajra man kutila fi sabilillahi ta'ala. Masya Allah. Siapa istri yang sabar atas keburukan akhlak suaminya, maka dia akan diberikan pahala orang yang mati di jalan Allah, perang ya di jalan Allah ya. Subhanallah. Inilah kemuliaannya sabar ya. Kehebatan pahala sabar ketika menghadapi permasalahan di rumah tangga. Jadi suami juga harus sabar menghadapi ya karakter istri yang kurang baik. Kemudian juga istri juga harus sabar menghadapi karakter suami yang kurang baik. Tentu saja masing-masing berupaya untuk merubahnya sedikit-sedikit ya. Nah, sehingga pada saatnya itu lebih baik, bisa menyenangkan bersama. Itulah kepada nasihat untuk Bapak dan Ibu ya. Saudara-saudara, setelah saya berikan nasihat keduanya, nampaknya bisa memahami dan pulanglah keduanya. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita mencoba untuk merenungkan ya, mengkaji permasalahan ini. Jangan sampai persoalan-persoalan ini ya tidak terjadi di keluarga kita ya. Tentu saja semuanya menginginkan rumah tangga itu harmonis, damai, tidak banyak cekcok ya. Kalau ada masalah sedikit ya wajar saja ya. Manusia ini ya tidak lepas daripada khilaf dan salah. Tapi ketika ada salah dan khilaf, masing-masing harus menyadari kesalahannya, saling memaafkan. Itulah penyelesaian permasalahan di rumah tangga ya. Kemudian kita kembali kepada Tuan M dan Nyonya N ya. Jadi persoalan utamanya adalah sekali lagi ini penggunaan HP yang tidak wajar. Karena itu hindarilah ya penggunaan HP yang tidak wajar, yang berlebihan, yang bisa berdampak melalaikan kewajiban, baik kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami. Karena yang konsul kepada saya bukan hanya suami saja, istri pun banyak yang mengeluh suaminya banyak main HP, bahkan lebih daripada itu ya. Ada hubungan-hubungan spesial ya, sehingga timbullah cekcok ya. Laki-laki juga atau suami juga banyak yang konsul kepada saya, istrinya banyak main HP ya. Ada yang bisa didamaikan, ada yang sampai berujung ke pengadilan agama sampai perceraian. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, itu permasalahan dari HP ini ya. Kemudian selanjutnya persoalan ketidakterbukaan keuangan ya, tidak transparan. Ini juga yang konsul kepada saya, bukan satu orang dua orang ya, permasalahan di rumah tangga karena gara-gara tidak terbukanya keuangan. Bahkan ada suami yang mengeluh seperti ini. Waduh, saya ini punya ATM 3 dipegang oleh istri semuanya. Waduh, katanya saya ini mau berbuat baik kepada orang tua dan saudara juga susah ya. Bahkan ada istri yang sambil guyon, wah katanya suami mah ATM-nya cukup sudah alat tusuk manual begitu. Nah, masya Allah. Nah, disinilah ya persoalan keuangan ini sering terjadi masalah di rumah tangga ya. Karena itulah dalam hal ini ya perlu ada satu kesamaan pandang ya antara suami istri tentang masalah kedudukan harta ya. Menurut pandangan agama harta itu apa? Harta itu adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Hakikatnya itu anugerah dari Allah kepada kita ya. Harus bagaimana kita menggunakan harta itu ya.
Yang pertama adalah ketika sampai nisab untuk zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Ketika sampai mampu untuk berangkat haji, wajib berangkat haji, daftar haji. Ya. Sekarang antiannya memang cukup panjang, minimal daftar dulu ya. Kalau sudah mampu ya. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya, nafkah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk perang di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar untuk memerdekakan hamba saya, wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin, kemudian 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, kemudian 1 dinar untuk dibelanjakan, diberikan kepada keluargamu. Nah, di antara infak itu mana yang paling besar pahalanya? Apakah infak untuk fisabilillah? Apakah infak untuk memerdekakan saya? Apakah untuk sedekah kepada orang miskin? Nah, ternyata kata Rasulullah SAW, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlika, yang paling besar pahalanya itu adalah menginfakkan, ya, membelanjakan harta itu untuk keluarga. Ya, jadi mulai saat ini jangan lagi ada suami pelit, jangan lagi ada istri yang pelit, ya, untuk kebutuhan rumah tangga itu berpahala, ya. Pahalanya tadi lebih besar daripada perang sabilillah, untuk kepada orang miskin, memberikan sahaya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, ma'at amta nafsaka bahwa laka sodaqah. Ya. Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu itu dinilai sedekah, bahwa laka sodaqah. Ya. Jadi kita beri makanan, kemudian kita makan, itu punya pahala jadi sedekah. Wa ma'at amta waladaka fahuwalaka sodako, apa yang engkau berikan, ya, kepada anakmu itu juga sedekah, punya pahala. Wa ma'at amta zaujataka fahuwalaka sodako, ya, yang diberikan kepada istrimu juga berpahala sedekah. Wa ma'at amta khadimaka fahuwalaka sodako, yang diberikan kepada pembantu juga di rumah, ya, itu juga punya pahala, ya, ada sedekahnya. Nah, itu yang kedua untuk kebutuhan keluarga. Kemudian yang ketiga untuk memberi nafkah kepada orang tua yang tidak mampu atau kurang mampu. Wajib hukumnya seorang anak kalau sudah memiliki kemampuan membiayai kebutuhan orang tuanya bila orang tuanya keadaan miskin. Dulu ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bapak saya mengambil harta saya tanpa izin. Ya. Sahabat itu mengira bahwa ayahnya ini nanti akan dianggap maling, akan dihukum. Nah, tetapi bagaimana jawab Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Masya Allah. Ya. Memang anak itu kan hasil sababiahna perjuangan orang tua. Ya. Hasil perjuangan ibu dan ayah. Ya. Maka selayaknya seorang anak yang sudah memiliki kemampuan, ketika orang tuanya miskin, wajib membantunya. Ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya selain kepada orang tua dan saudara, juga berbuat kebaikan yang lainnya, ya. Baik itu saudara-saudara yang kurang mampu, tetangga yang kurang mampu, dan anak yatim ada di sekitar kita, itu juga berikan, ya, sedekah kepada mereka untuk kepentingan masjid, madrasah dan sebagainya. Sebab ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang istiqomah, ya, istiqomah dalam sedekah, ya.
Di dalam surat Al-Imran itu dikatakan, Allah berfirman bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang istiqomah mengeluarkan infak baik dalam keadaan senang, punya harta kaya, wal dharra juga dalam keadaan miskin, ya, keadaan susah, tetap saja mengeluarkan sedekah meskipun nilainya tidak sama dengan ketika banyak harta. Nah, jadi istiqomahnya, ya, Allah tidak terlalu melihat besarnya, tetapi yang penting istiqomahnya. Bahkan ada hadis yang menyatakan, ma min yaumin yusbil ibadu fihi illa malakani yanzilani, bahwa intinya setiap pagi, ya, setiap hari, ya, Allah mengutus dua malaikat, ya. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah gantinya kepada orang yang mengeluarkan infak, yang mengeluarkan sedekah. Malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kerusakan kepada orang yang pelit, yang merege hese, yang tidak suka bersedekah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari doa malaikat yang mendoakan kerusakan itu. Kan itulah, mari kita rajin bersedekah, ya. Sedekah dengan berbagai cara, ya, baik itu dengan harta, dengan tenaga, dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan, insya Allah. Termasuk kepada binatang juga kita bisa dianggap sedekah. Misalkan pagi-pagi kita ngasih nasi kepada kucing, atau kepada ayam, atau kepada ikan, itu juga sudah termasuk sedekah. Apalagi bila memberinya kepada manusia. Subhanallah. Allah sangat membenci sekali kepada orang yang bakhil, ya, yang merege hese. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yahsabanna alladhina yamkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Janganlah mengira orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dia mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Tetapi kekikiran itu, ya, adalah buruk, jelek bagi dia, ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Ya, harta itu nanti akan digantungkan di lehernya, ya, dikalungkan pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi berat, membebani nanti itu, ya, kalau orang itu di dunianya kikir, bakhil, ya, gitu. Nah, itulah banyak dalil-dalil yang sangat yang menjelaskan bahwa bakhil itu sangat buruk, sangat jelek, ya, berdosa, ya. Karena itulah hindari sifat bakhil ini, ya. Seorang suami, mari kita bisa banyak berbuat baik untuk keluarga dan orang lain. Seorang istri juga mari banyak berbuat baik untuk keluarga dan orang lain. Nah, yang sering muncul persoalan adalah ketika berbuat kepada keluarga atau orang tua. Ada suami berat sebelah kepada keluarganya, banyak memberi, kepada keluarga istri tidak. Sebaliknya istri juga ada kepada keluarganya banyak memberi, kepada mertua atau keluarga suami tidak, ya. Nah, karena itulah, ya, ini harus ada keseimbangan, ya, ketika kita mau berbuat baik, ya, kepada keluarga, ya. Jangan sampai ada kecemburuan, baik itu kepada orang tua, kepada saudara yang kurang mampu, ya. Kalau kita niat ikhlas, insya Allah itu akan berpahala, ya. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya sedikit lagi untuk menghindari perselisihan-perselisihan di rumah tangga ini,
Ya, saya ingin mengingatkan kembali, pertama kita harus memahami kewajiban suami dan istri di rumah tangga. Ini sudah saya sampaikan pada tayangan sebelumnya. Kemudian yang kedua, memahami keseimbangan saling membutuhkan suami istri. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Istri itu adalah pakaian bagi suami, suami juga pakaian bagi istri. Nah, pakaian itu kan sangat dibutuhkan. Pertama untuk menutup aurat. Ya, itu artinya simbol. Suami istri harus saling menutupi kekurangan, menutupi aib. Jangan sampai aib keluarga diceritakan sama orang lain. Suami punya kejelekan oleh istrinya diceritakan kepada orang lain. Ya, atau istrinya jelek punya keburukan diceritakan oleh suami kepada orang lain. Itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Itu aib rumah tangga jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Jadi kita harus saling menutupi kekurangan dan menutupi aib di rumah tangga. Yang kedua, pakaian itu kan untuk apa? Melindungi ya. Ketika panas dingin terlindungi. Nah, suami dan istri harus saling melindungi, saling menyayangi. Yang ketiga, pakaian itu apa? Untuk keindahan ya. Terutama perempuan kan senang sekali ya ganti pakaian, pakai baju yang baru. Nah, maksudnya apa? Di sini suami harus punya bangga, merasa bangga punya istri. Istri juga harus merasa bangga punya suami ya. Ya, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya itu, mari kita ada rasa kebanggaannya. Itulah simbol ya yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, bahwa suami dan istri adalah ibarat pakaian ya. Kemudian juga yang selanjutnya harus memahami etika ya. Tahu etika perilaku antara suami dan istri harus seperti apa. Wah, Imam Ghazali sudah panjang lebar tentang berbicara tentang masalah etika suami istri ini ya. Sedikit saja saya ceritakan. Ada burrojul ma'azzaujatihi ya, etika suami terhadap istrinya diantaranya husnul usra. Pertama ya, baik dalam berperilaku ya. Kemudian jadi interaksi ya antara suami terhadap istri harus dengan cara yang baik. Kemudian walatoful kalimah, ada lembut bertutur kata, santun ya, jangan kasar ya. Kemudian wa idharul mawaddah, menampakkan rasa cinta ya. Wa badul mu'nati bila bakhlin laha. Nah, suami tidak boleh pelit ya untuk membiayai ya kebutuhan di keluarga. Jadi menyerahkan kebutuhan untuk istri, jangan sampai pelit ya. Kemudian wa ikramu ahliha, memuliakan keluarganya. Nah, jadi bukan hanya suami yang harus dihormati ya, orang tuanya atau mertua juga harus dihormati ya. Kemudian juga saudaranya juga harus dihargai ya. Itu ya etika suami terhadap istri ya. Nah, demikian juga istri ya harus punya etika ya terhadap suami ya. Di antaranya apa? Dawamul haya minhu, ada rasa malu ya pada suami ya. Wakilatul mumaroh lahu ya. Kemudian tidak banyak berdebat ya. Waluzumi ta'ah li amrihi, tetap taat kepada perintahnya selama tidak menyuruh perbuatan haram, tidak menyuruh yang melanggar agama ya. Kemudian wa ikramu ahli wa qarabatihi ya, istri juga harus menghormati, memuliakan keluarganya ya, orang tua suami, saudara-saudaranya ya, itu juga. Jadi ada kesamaan di sini ya. Suami juga harus menghargai keluarga istri, istri juga harus menghargai keluarga suami ya, itu. Saudara-saudara yang berbahagia, demikian tentang persoalan ya percekcokan suami istri gara-gara gangguan setan HP dan setan pelit ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita ya. Sekali lagi, penggunaan HP secara wajar, jangan sampai melalaikan kewajiban.
kemudian juga masalah persoalan harta atau keuangan di rumah tangga sebaiknya secara transparan ya, ada kesepakatan sehingga tidak terjadi percekcokan, pertengkaran ya antara suami istri ya. Semoga ini jangan sampai terjadi ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada tayangan berikutnya. Mari kita akhiri tayangan ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil ardi hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.